Halo, Bapak Ibu Guru SD yang penuh semangat melaksanakan kurikulum Merdeka. Mari kita rencanakan pelaksanaan kurikulum Merdeka tanpa ragu-ragu. Mantap laksanakan. Kami, tim penulis buku Grasindo, telah menyiapkan buku siswa untuk kurikulum Merdeka. Apa isi buku siswa yang kami susun? Buku siswa yang telah disiapkan merupakan buku tematik parsial. Mengapa kami memilih buku tematik parsial? Nanti Bapak Ibu akan tahu, akan saya informasikan mengapa memilih buku tematik parsial. Yang utama, hal ini sesuai struktur kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan penggunaan pendekatan, mau menggunakan mata pelajaran atau tematik dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kita diberi kebebasan dalam pelaksanaannya. Yang berikutnya, dalam buku siswa juga terdapat modul proyek. Tidak hanya mata pelajaran, tiap mata pelajarannya, tetapi juga ada proyek rangkaian dari beberapa mata pelajaran. Modul proyek berisi rangkaian yang mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari setiap mata pelajaran. Proyek ini mengacu pada 7 tema proyek yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Pada seri 1 memperkenalkan, mensosialisasikan kurikulum Merdeka, sudah saya sampaikan apa saja isi 7 tema yang disiapkan Kemendikbudristek. Dalam modul proyek yang kami siapkan mengacu di sana. Dan yang utama, sasaran buku siswa ini adalah membentuk peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kami melaksanakan atau mendampingin anak-anak membentuk profil pelajar Pancasila, itu diaplikasikan dalam setiap mata pelajaran yang direfleksikan pada akhir minggu setiap mata pelajarannya. Jadi kita bisa membiasakan anak berefleksi sesuai elemen profil pelajar Pancasila. Mengapa kami menyarankan menggunakan buku siswa Grasindo? Karena proses yang penyusunannya yang kami lakukan. Bagaimana proses penyusunan buku siswa itu? Yang pertama, kami menyusun tujuan pembelajaran yang biasa disebut TP dari CP atau capaian pembelajaran yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Setelah tujuan pembelajaran kami siapkan sesuai fase, lalu kami membuat alur tujuan pembelajaran sesuai fase tiap mata pelajaran. Setelah tiap mata pelajaran ada ATP-nya, kami mengelompokkan ATP berdasarkan kelas. Dari tiap fase itu, fase A, kelas 1, 2, fase B, kelas 3, 4, fase C, kelas 5, 6. Itu kami kelompokkan dalam tiap kelas, dipisahkan dulu. Mana yang punya kelas 1, mana yang punya kelas 2, mana yang punya kelas 3, dan mana yang punya kelas 4. Berikutnya, penyusunan ATP tiap mata pelajaran yang akan dirangkai dalam satu tema, dikelompokkan dulu. Nah, lalu komponennya apa saja? Dalam buku tematik parsial yang kami tawarkan itu. Isinya apa sih buku ini? Kira-kira memudahkan kami melaksanakan atau tidak? Nah, dalam buku ini
ada beberapa komponen di dalamnya. Dan yang utama, kami ingin memudahkan Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Komponen yang pertama adalah tema besar. Apa itu tema besar? Itu berisi sekitar 5-6 paragraf teks narasi yang berisi alur cerita yang mengikat setiap tujuan pembelajaran dalam satu buku. Lalu ada mata pelajaran bahasa Indonesia terpisah, kan maka disebut parsial, maka yang utama tema besar, lalu dalamnya setelah ada tema besar lalu ada pelajaran bahasa Indonesia 30-40 halaman di sana. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini terdiri dari atau berisi keempat elemen yang akan dilaksanakan secara beriringan, karena elemen-elemen dalam bahasa Indonesia itu pelaksanaannya bersama-sama. Kalau membaca dia sama menulis, berbicara ada mendengarkan. Jadi maka dilaksanakan secara beriringan. Itu kekhasan elemen bahasa Indonesia. Lalu yang berikutnya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bapak Ibu, ini mata pelajaran baru dalam kurikulum merdeka. Pada kurikulum sebelumnya disebut PPKN, sekarang berubah menjadi pendidikan Pancasila. Kalau elemen pendidikan Pancasila itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Di sana berisi satu elemen yang telah diprogramkan. Dalam ATP itu diprogramkannya apa? Nah, itu yang dilaksanakan. Nah, lalu ada mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika sama dengan PPK pendidikan Pancasila. Maaf Bapak Ibu, masih kagok. Pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka. Matematika berisi satu elemen yang telah diprogramkan. Karena mereka ada beberapa elemen juga. Lalu IPAS. IPAS itu berisi elemen sains dan elemen sosial yang dilaksanakan secara beriringan. Jadi kita tidak memisahkan antara sains dan sosial, misalnya semester 1 sains, semester 2 sosial, bukan. Tetapi kami melaksanakannya secara beriringan. Supaya nanti ketika kita melaksanakan proyek lengkap mata pelajaran yang terdapat di sana. Lalu berikutnya ada juga seni rupa, mata pelajaran seni rupa yang kami pilih sebagai salah satu seni dalam buku ini. Di sana berisi kelima elemen yang dilaksanakan secara beriringan. Elemen seni rupa itu mirip elemennya bahasa Indonesia yang harus dilaksanakan secara beriringan. Lalu yang terakhir dalam buku tematik parsial yang kami siapkan ada juga modul proyek. Di sini kami siapkan contoh petunjuk perencanaan, pelaksanaan, hasil dan refleksi. Bapak Ibu boleh mengembangkan sesuai dengan wilayah sekolah Bapak Ibu dan keadaannya. Jadi ini hanya salah satu contoh proyek yang dapat dilaksanakan yang mengacu pada setiap mata pelajaran yang ada. Nah, Bapak Ibu, buku tematik parsial yang kami siapkan dalam 1 tahun itu ada 4. Tiap triwulan kami siapkan. Jadi ada 4 buku. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Karena merupakan 4 triwulan, kami juga menyiapkan 4 proyek. Kemendikbudristek memberi saran minimal 1 tahun kita melaksanakan 2 proyek. Tetapi kita coba laksanakan 4 proyek sehingga ketika penilaian tengah semester kita sudah memiliki nilai proyek dan nilai mata pelajaran. Itu dasarnya kami laksanakan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu guru yang semangat melaksanakan kurikulum merdeka, tidak perlu galau. Kami telah menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka, tim penulis Grasindo melampirkan perangkat pembelajaran yang berisi perencanaan pembelajaran meliputi TP, tujuan pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran tiap fase, dan
alur tujuan pembelajaran tiap tema, sehingga itu akan memudahkan Bapak Ibu ketika mengadakan evaluasi dan membuat perencanaan. Semoga buku yang kami siapkan dapat bermanfaat dan memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan dan menjadi semangat kita semua. Mari kita jadi guru-guru yang merdeka. Semoga profil pelajar Pancasila dapat kita saksikan dan dapat kita nikmati pada masa yang akan datang karena kita menjadi bagian membentuk anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Semangat!